Akhir-akhir ini, politik agama menjadi tema yang hits di Indonesia. Banyak pihak merespon ini dengan terus mengingatkan pentingnya keberagaman. Kebebasan beragama harus terus dijaga bersama. Ini juga punya kaitan dengan menjaga keindonesiaan kita. Namun, yang sering kali dilupakan ketika mendiskusikan agama yang diakui adalah ada satu subjek warga negara yang disebut dengan penghayat kepercayaan. Soal pengakuan ini terhadap penghayat kepercayaan menjadi sejarah panjang untuk penghayat kepercayaan sendiri. Mereka seringkali distigma, dianggap sesat, atau dianggap berbeda dengan agama-agama yang diakui. Padahal secara jumlah mereka sebetulnya cukup banyak. Data dari Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan menyebut ada setidaknya 188 komunitas penghayat kepercayaan di seluruh Nusantara. Data lain yang dihimpun oleh Kementerian Dalam Negeri, ada setidaknya 138.000 jiwa yang tercatat di tahun 2018. Jumlah ini belum mewakili realitas. Mengapa demikian? Karena banyak dari penghayat kepercayaan belum mengganti identitasnya di KK dan KTP dengan keterangan kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa. Nah, ini juga belum banyak diketahui. Sejak putusan MK nomor 97 tahun 2016 dibacakan di Mahkamah Konstitusi, keterangan di kolom agama di KTP seharusnya juga mencantumkan identitas kepercayaan. Artinya, tidak boleh lagi ada KTP kosong untuk penghayat kepercayaan. Hal ini tentu menjadi penegasan bahwa status konstitusional penghayat kepercayaan itu ada dan nyata di Indonesia karena diamini oleh Mahkamah Konstitusi. Melalui putusan MK, kita jadi tahu bahwa penghayat kepercayaan diakui setara dengan penganut agama. Nah, bagaimana perkembangannya saat ini? Kita akan diskusikan bersama dengan dua narasumber hebat. Selamat datang di Krusial episode yang pertama. Selamat datang di Krusial, Mas Anjo sama Mas Magrus. Gimana? Sehat semua ya? Sehat. Kelihatan sehat ini. Oke, saya ke Mas Anjo dulu. Pertanyaan paling mendasar ketika kita mendengar istilah penghayat kepercayaan. Apa sih yang sering disalahpahami oleh orang awam ketika mendengar kata penghayat kepercayaan? Pertama yang perlu dilihat atau dipahami itu penghayat itu adalah kata kebijakan. Kata kebijakan atau istilah yang telah dikonstruksi secara politik. Jadi kalau misalnya kita lihat dari undang-undang itu sudah di situ ya, dia selalu berkaitan dengan agama. Jadi dia selalu pertama itu yang seringkali dipahami dipertentangkan dengan agama karena perdebatannya dulu itu misalnya apakah kepercayaan itu bagian dari agama atau di luar dari agama. Nah, tapi intinya bahwa selalu dipertentangkan dengan agama itu. Nah, agama itu apa? Sesuatu yang selalu diindah-indahkan. Kepercayaan itu yang tidak indah, yang bukan agama. Dan itu yang sangat banyak atau panjang sampai Orde Baru, selesai Orde Baru reformasi, kepercayaan ada dalam stigma itu. Dia misalnya diidentikan dengan budaya. Budaya itu dalam konteks ini itu profan. Agama adalah sakral, budaya adalah profan. Nah, kepercayaan itu bahkan seringkali disesat-sesatkan karena dipertentangkan dengan agama. Nah, itu yang seringkali salah pahami. Karena negara memang membuatnya demikian. Nah, oleh karena itu yang penting dipahami menurut saya adalah selain bahasa kebijakan, konstruksi politik adalah pemahaman warga negara. Jadi warga negara memahami kepercayaan itu beda. Nah, dalam konteks ini kepercayaan itu identik dengan kebatinan, dengan kerohanian, kearifan lokal, agama leluhur, bahkan juga adat. Nah, buat banyak warga, kepercayaan itu adalah ya agama leluhur. Adat itu adalah agama leluhur. Adat dan agama itu tidak beda. Kepercayaan dan agama itu tidak beda. Intinya di situ. Intinya. Jadi ketika mereka, kalau kita menggunakan perspektif warga, kepercayaan adalah yang sama dengan agama. Jadi yang sering disalahartikan itu juga dampak dari konstruksi kebijakan ketika terma kepercayaan itu selalu dipertentangkan tuh dengan agama, dan itu yang menyebabkan banyak
stigma terjadi. Pengalaman Mas Kalau Bagus? saya seringnya ini mungkin nggak tahu ya apa bias Jawa apa enggak ya. Misalnya ketika ngomong saya ini sedang ini nih beberapa tahun terakhir advokasi teman-teman penghayat kepercayaan. Kalau teman-teman yang di Jawa itu langsung nyambungnya penghayat kepercayaan itu apa gitu. Itu sama nggak sih yang dengan kejawen gitu atau yang kebatinan gitu? Sama nggak sih dengan yang kamu maksud dengan penghayat kepercayaan? Itu satu. Tapi kalau kemudian interaksinya dengan teman-teman yang di luar Jawa gitu, mereka sama sekali nggak tahu penghayat kepercayaan itu apa gitu. Tapi kemudian kalau tadi Mas Andri bilang itu adalah satu produk kebijakan ya, akhirnya kemudian ketika kita jelaskan mereka adalah yang menganut leluhur dan sebagainya, kata yang muncul adalah oh mereka yang nyembah A, B, C, D, lalu kemudian muncul soal stigma dan sebagainya. Saya nggak tahu apakah kemudian memang masyarakat awam itu ketika bahasa penghayat kepercayaan menjadi bahasa kebijakan yang tadi misalnya bilang itu ada kayak semacam lag nggak sih? Apa ya antara bahasa kebijakan dan kemudian yang dipahami sama orang-orang awam gitu. Kayak kemudian menjelaskan, saya agak kesulitan sebenarnya menjelaskan ya yang dimaksud dengan penghayat kepercayaan adalah mereka yang dulu kita sebut sebagai kejawen atau kebatinan. Karena kan diskusinya akan jadi panjang gitu loh. Kalau menjernihkannya gimana ya Mas? Mungkin saya tambahin selain kebijakan itu juga konstruksi pengetahuan akademik. Nah, jadi yang cukup mendominasi pengetahuan tentang apa itu kepercayaan itu juga sekali lagi konstruksi akademik. Yang jika kita telusuri sejarahnya itu yang ada istilah animis, istilah dinamis sebagai teori untuk memberi karakter praktek-praktek lokal yang bukan dari 6 agama itu, bukan dari agama itu. Nah, itu cukup mengental karena di menuduh pendidikan sampai ke semua masyarakat gitu kan. Jadi itu yang kemudian membingungkan warga sebenarnya sulit. Tetapi jika kita lihat sekali lagi genealogi pengetahuannya itu kelihatan. Kepercayaan yang ada di Indonesia itu seringkali kita sebut sebagai agama leluhur itu sama juga di luar negeri di mana-mana. Ya, teori animisme itu diciptakan untuk memberi karakter praktek-praktek yang berbeda dengan agama dunia. Jadi agama dunia dikonstruksi apa itu agama dunia. Kalau di Barat itu rujukannya Kristen. Apa-apa yang bisa serupa dengan Kristen itu agama. Nah, ada yang mirip-mirip tapi beda, nah itu yang kemudian disebut animis. Nah, animis itu diberi karakter lalu dijadikan sebagai teori pejoratif istilahnya ya. Teori yang menegatifkan, memberikan gambaran negatif, kolot, primitif, dan seterusnya. Itu sampai mempengaruhi konstruksi pengetahuan kita di Indonesia. Jadi agama dunia tadi itu diadopsi di Indonesia, Islam yang jadi rujukannya. Apa yang serupa dengan Islam itu jadi agama, Hindu Buddha masuk itu setelah menyesuaikan dengan itu ya. Yang beda, nah praktek-praktek lokal ini itu dikategorikan sebagai animis. Nah ini diantara yang mengendap di banyak otak orang yang menjadi dasar bagi kesalahpahaman itu. Dan dia hegemonik banget karena masuk lewat sekolah-sekolah, kelas-kelas. Kita mengenal bahwa yang non itu, yang praktek lokal ya animis. Tapi mereka memang memenuhi kriteria itu nggak, Mas? Animis ini teori yang diciptakan pada masa penjajahan. Yang diantara tujuannya adalah untuk menjajah. Jadi gini, animisme apa itu animisme? Kepercayaan orang primitif, orang kolot yang tidak sivil, tidak beradab. Jadi budaya mereka itu animis, mereka tidak beradab, maka perlu dimodernkan, perlu diadabkan. Sama di Indonesia, ketika disebut animis itu syirik, itu sesat, harus dirubah. Nah, kriterianya itu kriteria dasar teorinya itu etnosentrik istilahnya, menggunakan perspektif subjektifnya dia, menggambarkan orang lain. Tujuannya adalah agar apa yang mereka lakukan terhadap orang lain menjajah, terjustifikasi. Sama dengan di Indonesia, ketika animis itu dipakai misalnya oleh kelompok agama, merasa terjustifikasi upaya mengkonversi mereka itu. Kriterianya tentu tepat secara teori, tapi masalahnya di teorinya itu. Di teorinya yang punya nalar penjajahan.
Jadi animisme itu adalah salah satu teori yang keluar sebenarnya dari, menurut saya ya, dari nalar pendidikan. Ketika kita menyebut Anda animis, saya punya tawaran nih. Saya punya terjustifikasi untuk merubah, mengkonversi Anda. Supaya Anda keluar dari budaya-budaya yang tak beradab itu tadi, masuk ke itu. Lagi-lagi soal awam ya Mas ya. Mungkin nanti Mas Anju bisa koreksi ya. Oke. Nggak tahu, seingat saya itu ketika dulu kita menyebut orang kejawen sebelum ada kebijakan ngomong penghayat kepercayaan, ketika ngomong orang kejawen itu kayaknya biasa aja deh Mas waktu itu. Belum ada mana peyoratif yang seperti sekarang, belum bahasa diskriminatif dan sebagainya. Oh itu orang tetangganya itu kejawen. Ya udah selesai, nggak ada suatu hal yang patut dipertanyakan atau ditelusuri lebih jauh gitu loh. Dia ngapain dan sebagainya. Kebatinan itu ya udah biasa aja gitu loh. Apa memang ini kaitannya dengan politik agama yang tadi Mas Anjo bilang ya? Betul. Itu baru sebenarnya dalam sejarah kita ya. Dulu orang menyebut agama kejawen sampai awal 70-an. Iya. Itu bangga orang menyebutnya kejawen kayak gitu. Ya sebelum kemerdekaan itu agama dan orang itu menyebut polarisasinya itu santri sama abangan ya. Itu biasa dalam polarisasi masyarakat terjadi, tidak ada dominasi sampai kalau kita lihat kebijakannya Orde Baru di periode 73-78 itu penghayat kepercayaan mendapatkan penerimaan oleh negara yang cukup terbuka, akomodatif, orang bangga menyebutnya gitu. Tapi setelah 78, mulai kembali lagi upaya untuk mendiskreditkan, memprimitifkan penghayat itu kejawen itu. Akhirnya kejawen kemudian berubah dari agama kejawen menjadi tradisi kejawen, budaya kejawen yang boleh lanjut jika tidak bertentangan dengan agama. Artinya diturunkan dia ya. Jadi ada proses konstruksi gitu Mas, konstruksi politik untuk mendiskreditkan istilah itu. Artinya menjadi awam atau nggak awam itu juga ada produk negara dan proses konstruksi politiknya yang membersama ya Mas ya. Betul. Ya akademik politik sama akademik ini sama-sama membangun pengetahuan gitu. Jadi dari agama kemudian jadi tradisi jadi budaya sehingga. Nah kalau sebetulnya kan istilah itu dipakai bergantian tuh Mas. Ada banyak istilah ketika kita mendiskusikan soal penghayat kepercayaan, ada istilah agama leluhur, ada istilah agama lokal, ada istilah kepercayaan sendiri atau istilah kejawen. Kadang kalau di Jawa tidak menjadi masalah karena si orang itu tetap beragama gitu. Jadi dari keragaman istilah ini sebetulnya kita bisa pilah-pilah kayak gimana sih Mas? Yang paling kental bisa kita lihat itu pada masa Orde Baru ya, kebijakan ketika 78 tadi itu berdasarkan TAP MPR, keputusan TAP MPR 478 itu yang menyatakan bahwa kepercayaan bukan merupakan agama. Itu baru itu di state, Ya, bukan merupakan agama, tapi dia budaya. Nah proses ini tuh begini ya. Agama itu disakralisasi, disucikan. Kepercayaan itu diprofanisasi istilahnya. Ya. Dia adalah budaya sekedar urusan dunia. Tujuan dari kebijakan itu adalah mereka yang berafiliasi ke penghayat kepercayaan misalnya itu datang ke agama, pindah agama, karena tidak cukup kalau hanya berkepercayaan kejawen, dia harus beragama gitu. Nah, istilah budaya ini menjadi kental, bahasa kebijakan tapi mengendap di ruang publik dan itu direproduksi di dunia akademik, sehingga kemudian kepercayaan dan kebudayaan itu menjadi sangat identik. Ini sekali lagi konstruksi politik yang mempengaruhi dan ini banyak direproduksi dalam dunia akademik, sehingga dalam proses itu membuat orang itu secara terhegemoni nggak sadar lagi bahwa kepercayaan itu sebenarnya adalah serupa dengan agama. Tapi karena proses politik itu terhegemoni gitu ya, betul dia budaya,
ya tidak ada kaitannya dengan agama, dia profan. Nah, agak berbeda dalam diskusi akademik. Budaya itu misalnya kalau di antropologi, budaya itu adalah ini payung dari semua dimensi kehidupan, gitu ya. Agama bahkan ada di bawah kebudayaan itu. Tapi dari sisi kebijakan, budaya ini sebagai bahasa kebijakan lahir dari agama. Jadi untuk menegaskan perbedaan agama dan non-agama, kategorinya payungnya adalah budaya. Nah, jadi semua yang bukan agama itu budaya. Itu bahasa politik dan itu yang sangat berpengaruh, sangat hegemonik. Dipakai berbulan-bulan kayak gitu. Nah, adat, tradisi lokal, semua praktek yang ada di masyarakat kita itu dimasukkan ke budaya itu. Oke. Apa yang kemudian membedakan untuk teman-teman penghayat kepercayaan sendiri ketika dia lebih nyaman menyebut ini kepercayaan atau tadi melihat ini sebagai praktek budaya, dengan yang kan ada juga Mas yang tetap bersikukuh bahwa enggak, ini bukan budaya, ini tuh agama gitu. Apa yang membedakan, kenapa kemudian punya sikap-sikap yang seperti itu kalau menurut pengamatan Mas Andri? Ya, dari sisi kebijakan jelas mendiskriminasi kan. Jadi ketika dia disebut budaya, pertama ini sampai pada akhir-akhir ini ya, setelah putusan MK atau setelah Admindu 2006 itu, kalau mereka sekedar mengatakan kepercayaan, dia wajib berafiliasi dengan agama itu proses politiknya. Yang tentu karena ini saya tidak yakin nih, saya tidak percaya entah Islam atau Kristen, Hindu, Buddha gitu kan, beda dengan itu, tidak nyaman. Sehingga jika misalnya sangat masuk akal dari perspektif keluarga gitu, ini agama dalam artian saya punya hak, saya ini mesti diakui sebagai agama agar saya itu punya hak di mata negara, paling tidak dipaksa untuk berafiliasi ke situ. Kedua, ya sebagai warga negara yang sebenarnya konstitusi menjaminnya kan, penting untuk dilindungi. Jadi kecenderungan pertama secara politik itu. Kedua, sekali lagi agama dan kepercayaan itu beda yang dikonstruksi oleh negara dengan yang dia pahami oleh warga. Jadi agama itu, ini kalau kita lihat istilah agama misalnya ya, genealoginya. Jadi agama hari ini yang diatur oleh negara itu kan baru terbentuk setelah Departemen Agama dibentuk. 50-an ya? 46 ya? 46 bentuknya itu. Agama itu bahasa Sanskrit dari India. Punya Hindu berarti ya, punya Buddha. Buddha sendiri baru diakui di akhir 50-an. Dan dia mengatakan 62. Jadi agama yang makna aslinya itu dirubah. Nah, agama yang makna aslinya itu sebenarnya mencakup para praktek-praktek penghayat itu awalnya ya. Nah, sehingga bagi mereka itu baik masyarakat adat maupun adat itu maupun penghayat di Jawa kayak gitu sebenarnya ini agama. Ini agama. Apalagi jika kita telusuri beberapa dari penghayat di Jawa ini misalnya, melihat bahwa agama itu adalah bahasa mereka ada di dokumen-dokumen dokumen-dokumen mereka yang di di kitab-kitab klasik mereka kayak gitu ya. Ada makna-makna agama gitu yang beda dengan negara paham. Jadi saya kira bukan hanya bisa dipahami kenapa warga mengatakan bahwa ini agama, apa yang mereka praktekkan, tapi wajib negara wajib mestinya memahami kayak gitu, memberi perspektif, memberi ruang bagi warga negara itu menyampaikan perspektifnya apa itu agama. Sehingga kita terbatas pada itu saja. Jadi soal beda pengertian antara yang diadopsi oleh negara dengan yang ada dan hidup di tradisi warga itu yang sangat keras itu ya Mas ya tarikan.